syair oleh ahli-ahli Sufi dulu, man arpa nafsahu pakat arpa rabahu. Siapa yang ingat pada dirinya, itulah yang ingat pada Tuhannya. Untuk menempuh jalan tarikat juga, dia puas amalan yang diperbuat awak itu. Untuk mencari kesempurnaan gitu, amaliyah yang diamalkan. Amaliyah orang tarikat, orang Sufi, yang pertama sekali bersemedi, itu menyendiri, itu mengamalkan zikir dengan sempurna di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tidak berpengaruh, jauh daripada segala hal, supaya mencari kekusukan dan ketenangan pemikiran dan mengamalkan satu zikir kepada Allah. Itu yang dinamakan bersemedi. Dan kemudian berkelawat itu artinya menahan diri, menahan hawa nafsu, itu menyempurnakan kekusukan di dalam satu tempat. Nah, itu namanya berkelawat. Kalau bahasa Minang orang bakalawe. Jadi ada namanya suluk. Sama, cuman bedanya selawek dengan suluk itu dipandu oleh guru-guru atau dari bawah seh-sehnya. Nah, itu. Jadi yang pertama sekali pengamalannya itu berzikir di dalam satu tempat, di kurungan atau di jadian itu di satu buah kelambu, itu berdiam diri dalam itu mengamalkan diri. Itu dikendalikan oleh sehnya, diketahui. Andai kata huduknya batal, tahu, itu namanya berkelawat. Tapi kalau bersemedi itu satu seorang diri, itu tanpa dipandu, tanpa didukung, tanpa diawasi oleh seorang guru. Itu bukan menyalahan daripada kerja kerajo dan di kerajaan oleh Nabi. Sebelum Al-Quran itu turun, Nabi Muhammad SAW itu bersemedi, berkelawat. Beliau ditampek di rumah beliau sendiri, beliau menyendiri, itu menahan diri. Mampu beliau menahan hawa nafsu, mampu menahan kemarahan. Walaupun bagaimana cobaan yang datang ke diri beliau, itu karena beliau lebih asuh menahan diri. Jadi kalau seseorang guru dan Allah memahami itu sifatnya berkelawat, menahan diri, itu tidak ada yang salah. Cuma yang salah itu dibaiki, bukan disalahan. Nah, yang berpedoman kepada Quran dan hadis, nggak lain daripada itu. Jadi satu amaliyah, misalnya sholat maghrib sampai isya, itu dilatih berkelawat. Arti berkelawat itu berzikir. Jadi kalau diundang tarikat, makna zikir itu ingat. Siapa ingat, Nur siapa mengingat, Muhammad banyak mengingat. Apabila lidah membaca la ilaha illallah, hati mengingat maknanya. Yang maknanya itu mengingat kepada Allah. Jadi walaupun tubuh bergerak karena lain, tubuh bergerak atau lidah bergerak membaca satu kalimat, tapi yang hati tetap berzikir. Itu yang dikatakan menahan diri atau melatih diri berkelawat. Itu menyatukan hubungan dengan Allah.
Itu yang dijago. Dan kemudian itu amaliyah misalnya berzikir atau bertahlil. Afdalul zikri fa'lan anahu la ilaha illallah. Di la ilaha illallah itulah disatukan diri sendiri. Disatukan diri dengan orang yang punya nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nama Allah itu kan cuma satu-satunya Allah. Itu nama Tuhan yang sempurna. Makanya itu yang diingat. Satu-satunya jalan menyempurnakan diri dan untuk mengawasi diri dalam berkelawat itu tujuannya untuk menyatukan diri itu dengan Tuhan. Itu bukan tubuh ya, pokoknya salah paham. Diri ya, yang arti diri itu adalah hubungan batin kita dengan Allah. Selalu. Maka disesuaikan filsafat orang tarikat itu syair oleh ahli-ahli sufi dulu. Man arpa nafsahu bakat arpa rabahu. Siapa ingat pada dirinya, itulah yang ingat pada Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, apabila kamu telah mengingat padaku, aku lebih ingat padamu. Aku lebih dekat daripadamu. Kan itu dikecen di dalam wa ma'akum wa in kuntum. Kamang madok dia nak sini lagi setan. Kamang. Itu berarti Tuhan gue tak jauh daripada kita. Cuma kita nak menjauhi beliau. Tak jauh lah. Dua prinsip juga Allah itu di atas, bukan di atas. Kalau beliau itu besar. Allahu Akbar. Allah itu besar. Kebesarannya meliputi sekali alam, memenuhi sekali rungguh. Nah, coba bayangkan. Besarnya gunung di dalam pelukan beliau. Besarnya lautan masih dalam kandungan beliau. Itu tentu lebih besar. Tidak bisa dicontohkan dah kebesaran beliau itu. Apalagi kita kan. Itu yang dilatih berkelawat untuk menyempurnakan diri berhubungan dengan Allah. Jadi kalau seandainya lah kita berbiasa berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, di saat-saat kita akan berpulang, itu naga kita tampuang, itu naga kita tulis. Jalan itu lurus, itu naga ditampuang. Itulah yang titian syaratul mustaqim. Jalan yang lurus. Syaratul mustaqim. Jalan yang lurus. Titian mustaqim itu ya, titian yang lurus. Titian lurus itulah perpisahan nyawa dengan tubuh, itu menempuh jalan yang lurus kembali kepada Allah. Baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak baru mati dulu sabuk saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datang kepada Allah, kembali kepada Allah, macam itu saya kembali. Tak bisa dah. Itu dihamalkan satu ibadah. Itu yang berkelawat namanya. Berkelawat ke bahagia. Bara hari lo umpama adulo hari-hari khusus itu. Itu tuh sebenarnya tergantung kawak saja deh. Cuman dek orang dulu kalau udah orang terikat Naksabandi, itunya ada sampai 10 hari semulai dari awal puasa. 10 hari menjelang puasanya masuk sampai 10 hari. Di ada dua keuntungan dia. Pertama sekali solat berjamaah selama sampai 10 hari. Itu sebenarnya kalau zaman kini uranglah maju. Jadi tidak wajib lah mau ngarjon itu lah. Karena setiap waktu uranglah azan di masjid. Setiap waktu uranglah sembahyang berjamaah. Itu berarti
kalau arti nama ibadah sholat itulah diganti di ulang secara modern. Tidak lo meninggalkan itu cuma ada persamaan dengan itu. Oh, ada persamaan lagi ya? Ya ada persamaan. Kalau orang lah sholat dia waktu itu tentang ibadah sholat. Cuma zikir leh. Kan itu. Zikir itu kok belum kita latih diri kita kok kan tidak wajib di surau saja lah. Tidak harus di saji saja lah. Itulah kita tidak terputus berzikir kepada Allah walaupun di mana saja, walaupun tempat apa saja. Yang dilarang oleh Rasulullah di dalam hadisnya, jangan sekali-kali kamu baca kalimatun thayyibah di tempat berak atau di tempat yang kumuh. Seperti di WC. Kan itu. Ya. Tapi kalau zikir itu tidak ada tampilan sampai ada. Tentunya tak dizaharkan lah. Jadi kalau kita kasinan saja berpegang, tak boleh kita membaca kalimatun thayyibah di tempat enam berak apa segala macam. Kalau seandainya kita mati dalam itu lagi kira. Sama kita pulang. Tapi kalau zikri ingat kepada Allah di mas saja. Tampek berak, ditampek lalu, dalam cimak, di jalan apa segala macam, itu mengingat. Kalau mengingat Allah, itu tak ada pantangannya tuh. Dima saja. Cuma membaca kalimatun thayyibah itu ada tampek-tampek. Kau membaca Quran lah di tampek yang suci. Tak boleh membaca tampek sembarangan. Tak boleh membaca dalam keadaan sembarangan. Tapi kalau zikir itu tak ada batin. Itu ingat. Arti ingat gue tidak membaca lah. Jadi kadang-kadang kan orang gue salah paham ya. Oh besok kita berzikir bersama di tengah lapangan. Tuh. Hari-hari yang mereka itu bukan ingat. Dan orang mengingat ada kau nak membaca. Tidak ya. Mengingat tu mengana. Jadi baca apa saja kerajuan dan kerajuan dan batin tetap mengingat Allah. Itu nanti sempurna zikir. Tak terintang oleh apa saja. Itu yang dilatih dengan kelawet. Oh, itu yang dilatih di kelawet tadi. Di kelawet tadi itu yang berkelawat itu kita melatih diri. Jadi kalau lah biasa itu kita gak selambek di apa saja. Tidak harus terbatas ya surau lah. Tidak harus mensaji saja lah. Tidak harus ke pai berjamaah saja lah. Di mas saja kita kok diharuskan berzikir. Bersemedi itu tujuannya mencari tampek yang tersembunyi, yang semua berdiam diri itu untuk mencari kesempurnaan zikir pikiran yang jernih dan memasukkan paham-paham yang suci ke dalam tubuh. Tapi apabila kita lah mahalami, telah dapat petunjuk, itu tak harus itu lagi. Contoh Nabi Muhammad itu pai ke Guera itu kan pai bersemedi ya. Berdiam diri sinan. Itu mencari kesempurnaan kesucian hati, ketenangan jiwa, dan kemudian mencari kemegahan alam tengah malam tu, bara cahayanya bintang, bara hebatnya alam, bara sunyinya udara, kan itu. Di dalam udara dan sunyi itu tu kesempurnaan pikiran itu terfokus pada Allah. Dengan adanya petunjuk tu makanya dia kena beliau sempurna mengingat kepada Allah. Itu menyerahkan diri dengan sempurna. Akhirnya turunlah ayat. Tapeknya pada tanggal 7 balik Ramadan turun ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca olehmu nama Tuhan kamu. Oh, dari sini nanti bawa perintah Membaca. Nah, Dengan pantaraan kalam. Kalau bahasa orang gini, yang kalam itu pena. Tapi yang kalam itu yang berkata, itu yang kalam.
Kalau bahasa sofinya kalam itu lu berkata. Kan itu di dalam undang tarekat kalam berkata, sami' mendengar, basir melihat. Kalau bahasa modern yang ditafsirkan oleh orang-orang modern, itu kalam itu pena. Dengan bentaraan pena kecilnya. Apa kau membawa pena Nabi Muhammad ke dalam gua erak tu? Tidak ada gitu. Dia orang tuli tahu tuli baca dah. Sebab arti kalam tu berkata. Dari sini melalui bisikan-bisikan yang sempurna daripada Allah. Ya, datang tunjuk Al-Quran. Itu dan kemudian di surah apa yang kedua surah Al-Mudaththir. Pagi orang yang berselimut bangun. Itu. Jadi itu yang dimaksud tujuan orang kok menyendiri untuk menyempurnakan sempurna diri itu supaya tidak terbatas kesempurnaan zikir kepada Allah. Itu baru tarabi apa dia? Sehingga cahaya itu bangun itu. Karena perputaran zikir yang ada di dalam tubuh itu menerbitkan cahaya nur. Cahaya. Yang arti nur itu kan cahaya. Bangkit. Jadi yang kelawat itu mencari jati diri. Mencari jati diri. Itu melatih diri. Ya. Kalau mensulut, itu sama aja berkelawat. Tapi kalau bersemedi, bersemedi gua tampek yang tampek yang sunyi, yang dengan seorang diri. Itu menyendiri seorang. Itu menyendiri seorang untuk mencari kepercayaan diri. Kan itu. Itu dengan sempurna, tidak ada kita orang gua dalam menyendiri itu tidak ada mengiri menganan, hanya sama-tomato kepada Allah. Itu yang ni kecen dia undang terikat. Tak berkandak dah kepada orang lain, berkandak kepada Tuhan sendirinya. Hanian jani terang beneran sinan terjali sifat Allah yang maha hakim. Hakimnya hakim kokoh. Kokoh tak berkandak kepada orang lain. Hanya kandaknya kepada Tuhan. Tak ada orang lain dah. Sehingga terhindar dunia, terfokus akhirat. Tapi apa ke dunia ditinggal? Tidak. Tak boleh. Tapi yang terasa dah kalau dikaji akhirat dunia kan menurut bentuk kan. Rabbana atina fi dunya hasanah. Fil akhirah aduh gua fil akhirati hasanah wa kuna fi dunya hasanah lah. Kalau ada dunia dulu baru akhirat. Tapi jago rambu-rambu. Jago rambu-rambu. Dunia itu disediakan untuk makhluk, untuk manusia. Tapi punya rambu-rambu. Ni cicipilah satu makanan tapi yang halal lagi baik. Buatlah satu pergaulan antara lelaki dan perempuan tapi terbatas. Batasannya sebelum muhrim jangan bersentuh. Ada itu. Tapi wanita itu khusus untuk manusia laki-laki lah. Laki-laki pun manusia laki-laki itu khusus untuk wanita.
maka di dalam aturan agama dihukum barek orang yang mencintai lelaki sama lelaki. Tak diredai oleh Allah. Mulai itulah soalnya. Karena Allah itu telah menciptakan dua jenis. Dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, berkasih sayanglah kamu sesama kamu, kan gitu. Bersukarialah kamu di muka bumi. Itu soalnya tergantung awak. Tak ada dunia lu tuh, kan tuh dunia tuh. Tapi dunia itu tuh untuk jalannya akhirat. Kira-kira kalau seandainya tak ada kasih sayang laki-laki ke wanita, oleh kado perkembangan umat. Ke binatang yang sayangnya, oleh mungkin beranak binatang lu bau aja manusia. Tak mungkin. Dalam bentuk cerita dongeng ada, tapi itu cerita dongeng. Itu sebenarnya kiasan-kiasan untuk pengajaran ke manusia. Tapi yang kenyataannya tak ada. Nah, itu yang disebut zikir dan amal berkelawat dan bersemedi. Dia menunggu itu, menunggu petunjuk daripada Allah. Jadi kita menyendiri awak, menaung awak tengah malam sesudah solat, kemudian menaung mata tak melalok kau segala macam, kita bayar berzikir. Itu akan datang petunjuk. Baik segala ilmu ke melalui pelajaran sesudah barah kata dapat. Kok kan dicatat barah kata catat. Baik dijadikan lautan itu menjadi tinta, kayu di rimbo akan dijadikan kalam. Itu tidak akan sudah untuk mencatat nikmat Allah dah. Sila bikin dah. Tu barek ya. Tak kedapik dah. Tak kesudah dah. Walaupun baam apanya, itu mencatat nikmat dah. Alun termasuk rahmat di sini lagi. Yang disebut nikmat itu adalah yang menyenangkan hati dan menggembirakan pikiran. Kan itu yang dikatakan nikmat, kesenangan anggota. Nah, rahmat itu mendapatkan hidayah daripada Allah, so ilmu. Nah, itu karamah, itu rahmat loh. Itu beda je nikmat. Tidak seluruh orang dapat itu dah. Siapa orang dapat itu? Orang nak dapat petunjuk. Orang nak dapat petunjuk di dalam bersemedi. Orang dapat petunjuk di dalam berkelawat. Itu orang dapat ilmu. Satu-satunya dibukaan jalan oleh Allah. Terbuntu risiko, dibukaan jalan oleh Allah. Dipertemukan dengan seorang guru yang mampu bagi ilmu. Sampai jalan celai, dibukaan pintu oleh Allah, ditemukan alam yang harus kita pelajari. Memandang ke satu buah alam, terfikir, terkikulah kekayaan Allah. Itulah dan terkambang jadi guru. Itu kita suhud itu isir. Nabi Ibrahim tu kan itu isi nanti bapanya. Inyo tu nyo pelajari nanado di alam. Ko kalau nan Tuhan gue cayo nyo tarang. Sanjo matahari pada moda ko. Kenan Tuhan tu tak pernah mati. Berarti itu alam.
Nah, semua tu. Jadi itu cara mencari. Yang cari alam itu, alam dah kampanye di guru. Aliran-aliran ilmu suhud itu mengalir kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ke Ismail, dari Ismail ke Isa, ke adik ke apanya, kemudian turun berkembang sampai ke daerah Minangkabau. Di sebelum Islam masuk ke dalam Minangkabau, Minangkabau lah memiliki satu kepercayaan, yaitu ilmu suhud. Alam tak kembang di guru. Pelurun di pori. Pelurunnya. Makanya apa-apa lain tu tak masuk ke siko lah. Tak ada macam dia. Kau ada Hindu macam dia, kau ada Buddha kelenteng. Bihara. Kan tak ada lah. Manga bihara bro. Sedangkan lokasi yang bekas itu tak ada sekolah di Minang. Ini kepercayaan orang tu. Makanya masuk Islam ke situ capek orang menerima Minangkabau. Kira lah disempurnakan. Maka terjadilah pertentangan antara kaum adat dengan agama. Kira-kira diteliti diadu cek-cek lagi. Baru bersobok titik kebenaran. Mulai masuknya agama Islam ke Minangkabau di abad kedua balik sampai ke abad 8 balik itu 800 tahun lama. Itu pertentangan mencari kebenaran itu. Titik persamaan dari satu sama lain akhirnya akan bertemu. Kecek orang Minangkabau mengandung raso je pereso. Agama mengajak sedekah jariah. Itu sama-sama baik amalnya kedua-dua. Antara raso je pareso dengan sedekah jariah. Contoh. Mati apa onang atau mandi onang. Sedangkannya sejauh tu andainya disimpang. Kan tak pernah tahu yang jinyo dah zaman dia. Tapi dengan adanya rasa pergaulan ang Josionang, ang berjalan ke sinan mencalik andai sonang meninggal. Itulah lapeh fardu kifayah. Malah sejauh makin jauh ang mencalik orang tu. Dan kemudian lang calik lo dari peko ang pelajari lo alam di sinan. Terkeko kematian orang tu. Rupanya lah sekian umurnya. Rupanya selama-lama hidup ia tetap mati. Itu mungkin satu petunjuk kawan. Itu yang harus dipelajari. Dan ketika penyakit hanya derita, manusia tidak akan mati dari penyakit. Walaupun berpuluhan tahun. Kalau ajalah sampai tak selama-lama sakit, cuma sakit paru sakit mati. Itu ajal. Bisa kita alami itu. Jadi antara ruang Josionang tadi itu dengan adanya raso je pareso amalia hang keluar. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah terjalankan itu sedekah jari hang tu. Tu dikatakan sedekah jariah. Sedekah jari hang kesenan. Apa kau habis tak berbongkos ang kalampanyang tu atau apa kau tak berkenderaan ang kalampanyang tu? Jadi dengan adanya raso jo pareso di adat sedekah jariah di agama. Betul aduannya. Sampai diteliti diadu cek. Akhirnya nenek mama Minangkabau kesepakatan untuk menerima Islam masuk anggaran adat. Adab masuk ke Islam. Tak Islam masuk ke dalam adat. Adab masuk ke Islam.
Nan buruk dibuang, nan elok dipakai. Sehinggonya baru lahir nan tadi itu. Adat yang masih syarak bersandi kita pula. Setiap karajo di alam Minangkabau yang dikarajokan oleh nenek mama, ya ada dasar daripada Quran. Tak boleh dia buat saya undang-undang oleh Minangkabau lah. Oh tu si Anura tak masuk dia buang dia dari negari, bahan untuk buang. Asal si kaji dasar dulu. Mau nama sarak. Dia katakan sarak madis ah. Kurang mana? Kita bulah mal Qurannya. Nama barayat lah. Surat dalam kabaranya. Tertuduh orang kau kawin bersaudara, inyo kawin sepersukuan. Kaji tu. Kawan tu. Dia tu yang. Jadi petunjuk tadi itu mendapatkan melalui kelawat. Di samping dipandu oleh guru. Tak mau kelawat itu loh. Ada kini usia media, aku dapat petunjuk. Pokoknya masuk ini setan muka. Itu batarak nama lah. Tak semedi batarak. Batarak baik lagi. Tikan tahu ada je guru je boleh dah. Ada guru dah. Batarak nama lah. Jadi kalau nama batarak tu makhluk halus yang ada di lingkaran awak tu mendekati awak, akhirnya kau masuk ke dalam diri awak. Awaknya kuasai dia. Kalau laku dulu capek, tapi kita punya sesatkan hari-hari akhirnya. Luri dia inyo. Itu. Jadi yang tujuan bersemedi tadi itu menyempurnakan diri kita kepada Tuhan supaya kita tidak terdekati oleh godaan dunia. Yang tujuan berkalawat juga supaya kita dapat petunjuk untuk menjalankan ibadah. Kami itu. Itu kesimpulannya. Jadi tujuan orang kan kadang-kadang salah paham. Saya nulah suluk ni lah. Saya nulah kulipah. Nanti kulipah tu pemimpin. Kita kan sama pemimpin kan. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin di rumah tangga, malah pemimpin diri sendiri. Tidak jadi bupati je dan pemimpin kau, tak jadi pak desa je pemimpin kau. Seluruhnya makhluk manusia laki-laki itu adalah pemimpin. Lah salah kau. Itulah baru. Jadi syariat, jalan hakikat, jalan tarikat, jalan makrifat, jalan. Syariat kita kerajokanlah kerajo dari melalui fikih, petunjuk. Solat itu harus wudu, menghadap kiblat, tentu, memandang ke tempat sujud. Itu secara syariat. Tapi hakikinya mengangkat takbir. Allah Akbar. Hilang dunia, timbul akhirat berdiri di sini. Kita berkata dengan Tuhan. Yang lain dah. Itulah yang dikatakan solat yang khusyuk. Nah, bedanya keterangan orang sopi je keterangan orang. Kalau orang apa? Apabila dibaca lapatlah dibaca arti ya. Apa kok Allahu Akbar dibaca itu tidak Allah besar arti ya? Apabila dibaca Allahu Akbar, tak tahu Tuhan awak maksudnya ngeceknya kadang lah. Harus diarti lo je bahasa awak tiba lo ya. Maksudnya arti awak tu berarti awak. Itu tujuan kan? Itu sebenarnya mengulangan diri awak, mengulangan awak dia. Tidaklah Allahu Akbar, Allah besar. Awak nak membaca apa? Awak lah maratian. Dia memikir itu saya hilang akan kepada Tuhan dan tak kosong aja dia. Lupa makna ya gue kan? Ya. Aku lah ya. Kalau tak makna, tak dos nang. Baiknya apa bila dibaca
alhamdulillahirabbil alamin. Itu tetap segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Dia pun bila kalau kali baca jual apa arti dia jalan itu saya baca je lah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam tak dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Pengasihan penyayang. Memerintah pada hari yang akhir adalah sudah ada kaitu saya baca. Bertujuan sama ya mah. Nah, jadi tidak menjelai dua bahasa dari kecil orang dengan tujuan yang sama kan gitu. Kalau apa jangan tak perlu dua membaca tujuan yang sama dah. Kadang-kadang jadi orang andi jadi contoh orang bagi nama anak. Siapa nama apa aja? Nur Cahaya. Jadi cahaya-cahaya jadi dia. Balik kursi si C. Dan si C itu kan kursi tu. Maksudnya sama-sama tempat duduk. Si C itu artinya tempat duduk, kursi itu artinya tempat duduk. Jadi kalau dibaca dua kursi si C, itu kursi-kursi jadi kursi-kursi itu tidak sama nalai. Saya nama apa aja Nur Cahaya. Ini cahaya-cahayanya. Tak cahaya lah. Jadi itulah apa-apa untuk hari ini lah. Ini untuk selanjutnya nanti baru kita tambah. Ada kesempatan lain. Jadi gini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.